Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Nasiha Abigail sebagai Hakim Ketua. Saya Nafisa Alia sebagai Hakim Anggota. Saya Novela Aprilia sebagai Hakim Anggota. Saya Migustian sebagai saksi pemberat. Saya Siti Sabara sebagai penasihat hukum. Saya Muhammad Eki Rahma sebagai penuntut umum. Saya Novel Ardiansa sebagai terdakwa. Dan Helmi Gustian sebagai penetara pengganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tata tertib dalam persidangan. Yang pertama, setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. Yang kedua, setiap hadirin wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak bertopi. Yang ketiga, pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang sidang. Yang keempat, pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. Yang kelima, tidak diperkenankan menerima atau menghubungi dengan menggunakan HP di persidangan. Yang keenam, dilarang membawa senjata api, senjata tajam maupun bahan peledak yang dapat membahayakan dalam persidangan. Yang ketujuh, dia membawa anak di bawah umur ke dalam ruang sidang. Yang kedelapan, dia keluar masuk pada saat persidangan. Yang kesembilan, pengambilan gambar atau foto dan merekam di ruang sidang harus seizin majelis hakim. Yang kesepuluh, siapapun yang disidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib sudah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang pasal 127 ayat 1 KUHP. Yang ke-11, dalam pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 1 bersifat suatu tindak pidana yang tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya pada pasal 127 ayat 1 KUHP. Mohon perhatiannya, praktik sidang nomor 170 garis miring pidana sus garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri dengan nama terdakwa Muhammad Naufal bin Abdul alias Nopal akan segera dimulai. Kepada penasihat hukum dan jaksa penuntut umum diharapkan memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, sidang dalam perkara nomor 170 garis miring pidana sus 2024 garis miring PN Jakpus dengan ini dibuka untuk umum. Bacaan surat dakwaan terhadap terdakwa. Apakah terdakwa sudah siap dihadirkan di persidangan hari ini? Baik Yang Mulia, terdakwa hadir. Silakan terdakwa dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik Yang Mulia, silakan terdakwa memasuki ruangan. Baik, selamat pagi saudara terdakwa, silakan duduk. Baik, selamat pagi saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, selamat pagi Yang Mulia. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai persidangan dilanjutkan, apakah saudara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya Yang Mulia. Penasihat hukum belum minta ID pengenalnya? Baik, Yang Mulia.
Baik, sebelum persidangan dilanjutkan kembali, silakan perkenalkan diri Anda. Siapa nama Anda? Nama saya Muhammad Noval bin Abdul alias Noval. Tanggal lahir Anda? 27 Juni 2000. Usia Anda? Umur saya 24 tahun. Pekerjaan Anda? Pekerjaan saya karyawan swasta. Agama Anda? Agama saya Islam. Baik, terima kasih. Dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Dipersilakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Baik yang mulia, surat dakwaan kasus pengedaran narkoba nomor 170/2024/PN Jakpus dengan terdakwa atas nama Muhammad Noval bin Abdul alias Noval. Surat dakwaan nomor rek per PDN garis 38 Jakarta 05/2024. A. Terdakwa. Nama lengkap Muhammad Noval bin Abdul alias Noval. Tempat lahir Depok. Umur tanggal lahir 24 tahun 20 Juni 2000. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Kampung Bali 5 nomor 8 Jakarta Pusat. Agama Islam. Pekerjaan wira swasta. Pendidikan SMA. B. Penahanan. Rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024. 2. Perpanjangan JPU sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024. 3. Jaksa penuntut umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024. 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024. C. Dakwaan bahwa ia terdakwa Muhammad Noval bin Abdul alias Noval pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2024 bertempat di halaman parkir Universitas Mustopo Jalan Hang Lekir 1 nomor 8 Kota Jakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas 1A Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut. Bahwa saksi Helmi Gustian dan saksi Michiko Apla masing-masing sebagai anggota reserse Polisian Sektor Tanah Abang Jakarta Pusat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hang Lekir 1 sekitar kampus Universitas Mustopo sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian saksi Helmi Gustian dan saksi Michiko Apla melakukan penyelidikan guna menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Helmi Gustian dan saksi Michiko Apla melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Noval bin Abdul alias Noval pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 bertempat di Jalan Hang Lekir 1 nomor 8 RT 01 RW 03 Kelurahan Blora Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya, saksi Helmi Gustian dan saksi Michiko Apla melakukan pengembangan penyidikan dan dari hasil pengembangan penyelidikan didapatkan informasi bahwa terdakwa pernah membeli 1 kantong klip sabu pada hari Minggu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Perempatan Jalan Hang Lekir 1 nomor 8 RT 01 RW 03 Kelurahan Blora Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat seharga Rp650.000. Bahwa berdasarkan informasi dari saudara Muhammad Noval bin Abdul alias Noval bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 terdakwa memesan kembali 1 kantong klip sabu seharga Rp650.000. Selanjutnya, saksi Helmi Gustian dan saksi Michiko Apla mendatangi tempat yang akan dijadikan transaksi jual beli sabu terdakwa saudara Muhammad Noval bin Abdul alias Noval bahwa bertempat di halaman parkir Universitas Mustopo Jakarta Pusat. Saksi Helmi Gustian dan saksi Michiko Apla bertemu dengan terdakwa dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi Helmi Gustian dan saksi Michiko Apla. Bahwa terdakwa Muhammad Noval alias Noval pada hari Minggu tanggal 25 April 2024 bertempat di lapangan parkir Mustopo Jalan Hang Lekir 1 nomor 8 RT 01 RW 03 Kelurahan Blora Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa membeli 1 kantong klip sabu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 5 WIB bertempat di halaman parkir Universitas Mustopo Jalan Hang Lekir 1 nomor 8 Jakarta Pusat seharga Rp650.000. Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan sabu dengan cara menggunakan bom dari botol air mineral yang dibuat sendiri kemudian dibakar dan dihisap seperti rokok pada hari Minggu tanggal 20 April 2024 bertempat di rumah terdakwa. 2. Bahwa selanjutnya urin terdakwa diperiksa ke laboratorium klinik BNN Kota Jakarta Pusat dengan hasil pemeriksaan laboratorium nomor sketch _1627 _KA _RH
00/1/2021/BNNK tanggal 25 April 2024 dengan dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dewi TSP PK dengan kesimpulan positif metapetamin. Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di dalam proses pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1. Surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang menunjukkan hasil positif metamfetamin. 2. 1 buah bekas tempat rokok LAS yang digunakan untuk menyembunyikan sabu. 3. Sabu dalam plastik klip seberat 1 gram. 4. Hasil tangkapan layar dari rekaman CCTV di halaman parkir Pendopo. Demikian yang mulia, terima kasih. Terima kasih. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, saya mengerti yang mulia. Tetapi saya keberatan terhadap dakwaan yang secara tidak langsung menyatakan bahwa saya tidak hanya mengkonsumsi sabu, melainkan juga melakukan transaksi jual beli. Menurut laporan, Anda ditemukan di dalam tempat kejadian dengan barang bukti sabu seberat 1 gram. Apakah ada tanggapan lain? Tidak, yang mulia. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan kesaksian dari para saksi. Saudara terdakwa, silakan pindah ke tempat penasihat hukum. Baik yang mulia. Izin yang mulia, saya selaku jaksa penuntut umum ingin menghadirkan para saksi. Silakan para saksi masuk ke ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan tirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan tirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Saksi silakan dulu. Siap ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terhadap saksi. Silakan. Kepada saksi silakan untuk memberikan tanda pengenal kepada hakim. Penasihat hukum silakan. Ya, para saksi silakan perkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Dimulai dari saksi satu, silakan. Terima kasih yang mulia. Nama saya demikian. Saya tidak mengenal terdakwa sebelumnya. Terima kasih, silakan saksi kedua. Terima kasih yang mulia, nama saya Michiko Alfatiora dan saya juga tidak mengenal terdakwa sebelumnya. Baik, silakan sampaikan kesaksiannya. Izin yang mulia. Sebelumnya, saya menerima laporan dari warga sekitar bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Setelah itu, saya melakukan penyelidikan lebih lanjut ke lokasi. Selama beberapa hari penyelidikan, saya mencurigai terdakwa sering membeli dan menggunakan narkoba. Lalu bagaimana saudara mengetahui bahwa terdakwa terlibat dalam penggunaan dan pengedaran narkoba? Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Selasa tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan terdakwa di halaman parkir Pendopo dan yang beralamat di Jalan Kilas Nomor 8, Barat, Tanapan, Jakarta Pusat. Bagaimana proses penangkapan saudara terdakwa? Bisa dijelaskan? Izin yang mulia, sebelum melakukan penangkapan, terdakwa pernah melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada polisi yang sedang menyamar. Dalam tes urin, terdakwa positif menggunakan sabu. Bagaimana pendapat saudara saksi? Saya dapat memastikan sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa terbukti memiliki barang bukti sejenis narkoba, sabu, dan dikonsumsi. Lalu saat penangkapan terjadi, terdakwa sudah melakukan pembelian kedua dan kepemilikan sabu tersebut adalah milik terdakwa. Dari keterangan tersebut,
saudara terdakwa patut untuk dihukum. Oke, baik, terima kasih untuk kesaksiannya. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silakan ditunjukkan. Izin yang mulia. Ya, adalah barang bukti. Berikut barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan TKP. Barang bukti berupa 1 gram narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkus rokok LAS yang dimiliki terdakwa. Baik, pengacara mewakili saudara terdakwa, silakan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut. Baik yang mulia, benar sabu itu adalah milik terdakwa. Saudara terdakwa, apakah benar sabu-sabu ini milik Anda? Iya yang mulia, saya mengaku kepemilikan barang haram tersebut dan saya menyesal telah melakukan ini semua. Akan tetapi, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa saya tidak melakukan transaksi jual beli atas barang tersebut. Baik, sementara saya tampung keterangan dari jaksa penasehat dan saksi. Diteruskan yang mulia. Apakah dari jaksa penuntut ada yang ingin disampaikan? Bukti yang diberikan berisi hasil dari rekaman CCTV pada tanggal 20 April 2024 di halaman parkir Universitas Mustopo yang biasa dikunjungi oleh terdakwa. Terdakwa telah terbukti menyimpan narkotika tersebut pada kantong celana sebelah kiri terdakwa. Dan di hari yang sama terdakwa juga dibawa ke ahli laboratorium untuk dilakukan tes urin. Silakan, barang buktinya diserahkan ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah bisa Anda tunjukkan hasil laboratoriumnya? Baik yang mulia, berikut adalah hasil tes urin yang telah dilakukan pada tanggal 25 April 2024 bahwa terdakwa terbukti positif menggunakan narkotika. Ya, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Terima kasih yang mulia, saudara Muhammad Nopal alias Abdul alias Nopal yang telah menggunakan narkotika jenis sabu bahwa terdakwa telah melanggar pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Surat tuntutan No Rek per PDN 38 Jakarta 05 2024. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kelas 1A Jakarta Pusat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal, tempat lahir Depok, umur tanggal lahir 24 tahun 20 Juni 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tanggal lahir Jalan Kampung Bali 5 nomor 8 Jakarta Pusat, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Berdasarkan surat penempatan hakim Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Pusat nomor 108 PID B 2024 PN Jakarta tanggal 25 Juli 2024, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan primer melanggar pasal 27 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan terdakwa sebagai berikut. Keterangan saksi 1. Helmi Gustian alias Helmi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi penangkap terhadap terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal terkait kasus narkotika, bahwa saksi memberikan keterangannya dalam BAP yang dibuat di hadapan penyidik, bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di bagian Distrik Narkoba Polda Jakarta Pusat yang memiliki tugas khusus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pengedar, pengguna atau penyalahguna narkotika, obat dan bahan berbahaya lainnya, bahwa saksi seorang anggota Polri menyamar sebagai penjual narkotika melakukan transaksi dengan terdakwa sebanyak 2 kali. Terdakwa menyerahkan uang Rp50.000 untuk dibelikan dalam 1 bungkus kali transaksi. Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 pukul 5 di halaman parkir Mustopo Jalan Mangkir 1 nomor 8 Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat. Bahwa yang saksi temukan dalam kejadian penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 saset plastik bening yang berisi butiran kristal dengan narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam bungkus rokok LAS warna putih dalam penguasaan terdakwa.
bahwa satu saset plastik bening yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam bungkus rokok LAIS. 2. Michiko Apla dibawa sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat di hadapan penyidik, bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis 25 April 2024 sekitar pukul 5 WIB bertempat di halaman parkir Universitas Mustopo, Jalan Hangekir 1, nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahwa pada saat terdakwa hendak ditangkap, terdakwa tidak melawan, bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Helmi Gustian, bahwa hasil tes urin terdakwa positif menggunakan metamfetamin, bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di pengadilan. Surat hasil pemeriksaan laboratorium nomor sket /1627 /KA /RH 00/1/2021 BNNK tanggal 25 April 2024 yang dibuat dalam dan ditandatangani oleh Dr. Retno Dewi T. SP. PK dengan kesimpulan metamin positif. Keterangan terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat di hadapan penyidik, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 17.00 WIB di halaman parkir Universitas Mustopo, Jalan Hangekir 1, nomor 8, Gelora Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Bahwa pada waktu ditangkap di halaman parkir Universitas Mustopo, Jalan Hangekir 1, nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu ganja sebanyak satu kantong kecil klip seharga Rp650.000. Bahwa sebelum ditangkap terdakwa pernah membeli dan memiliki narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 20 April 2024 sesuai alat bukti yang terekam di CCTV halaman parkir Universitas Mustopo. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan: 1. Surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang menunjukkan hasil positif metamin. 2. 1. Buah berkas tempat rokok LAIS yang digunakan untuk menyembunyikan sabu. 3. Sabu dalam plastik klip seberat 1 gram. 4. Hasil kaptur dari rekaman CCTV di halaman parkir Universitas Mustopo. Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang /hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh saksi telah membenarkan dan juga terdakwa telah membenarkannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian sebagai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur sebagai berikut. Unsur percobaan. Bahwa yang dimaksud percobaan menurut doktrin adalah menuju ke satu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sesudah dimulai, akan tetapi tidak sesuai. Bahwa percobaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu. 2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu. Dan 3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri. 4. Bahwa dalam perkara ini pada hari Kamis 25 April 2024 sekitar pukul 5 WIB bertempat di halaman parkir Universitas Mustopo, Jalan Hangekir 1, nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdakwa memesan kepada saksi Helmi Gustian untuk dibelikan 1 kantong klip sabu seberat 1 gram. Namun setelah terdakwa bertemu dengan saksi Helmi Gustian bersama-sama dengan saudara Michiko Apla masing-masing sebagai anggota Polsekta Tanah Abang, Jakarta Pusat menangkap terdakwa. Bahwa terdakwa memesan untuk dibelikan narkotika jenis sabu oleh saksi Helmi Gustian karena terdakwa pernah memperoleh 1 kantong kecil klip sabu sebesar 1 gram seharga Rp650.000. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur setiap orang. Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang menurut doktrin dan jurisprudensi adalah setiap subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal yang identitasnya telah diperiksa persidangan. Bahwa terdakwa haruslah dianggap sebagai subjek hukum karena terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenaran yang dapat melaksanakan terdakwa dari tuntutan pidana. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman.
bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui oleh terdakwa bahwa hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 17.00 WIB di halaman parkir Universitas Mustopo Jalan Hangul 1 nomor 8 Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat, saksi Helmi Gustian ditemani saudara Michiko Afla masing-masing sebagai anggota kepolisian dari Polres Tanah Abang Jakarta Pusat menangkap terdakwa. Bahwa ketika saksi Helmi Gustian menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, saksi Helmi Gustian membenarkan kedapatan pemilikan narkotika jenis sabu. Bahwa terdakwa melakukan percobaan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai daun ganja kering tidak memiliki izin yang berwenang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui oleh terdakwa bahwa hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 17.00 di halaman parkir Universitas Mustopo Jalan Hangul 1 nomor 8 Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat, saksi Helmi Gustian ditemani saudari Michiko Afla masing-masing sebagai anggota kepolisian dari Polres Tanah Abang Jakarta Pusat menangkap terdakwa. Bahwa ketika saksi Helmi Gustian menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, saksi Helmi Gustian membenarkan kedapatan memiliki narkoba jenis sabu. Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka kami berpendapat bahwa seluruh unsur pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti secara sah dan pemaaf yang tepat melaksanakan terdakwa dari tuntutan hukum. Bahwa karena dakwaan primer tersebut sudah terbukti. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenalkanlah kami menemukan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu A. Hal yang memberatkan pemberantasan penyalahgunaan narkotika menjadi masalah nasional yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak. B. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. 2. Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyesali perbuatannya. Supaya menjadi saksi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal bersalah melakukan tindak pidana percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 sebagaimana dalam surat dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 4 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa A. Surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang menunjukkan hasil positif. B. 1. Buah bekas tempat rokok LAS yang digunakan dan menyembunyikan sabu. 3. Sabu dalam plastik klip seberat 1 gram. 4. Hasil kaptur dari rekaman CCTV di halaman parkir Universitas Mustopo. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 25 Juli 2024. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Sidang hari ini tanggal 25 Juli 2024 akan ditunda selama 5 hari ke depan, terhitung tanggal hari ini tanggal 25 Juli 2024 untuk pengembangan persidangan. Persidangan saya tutup. Sekian sidang kasus saya ini perkara pemakaian narkoba nomor 170 dari pidana terus dari 2024 ini pengen dicabut. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim masih dalam persidangan. Hadirin mohon berdiri. Persidangan akan segera dimulai. Silakan duduk. Sidang hari ini pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 11.15 dibuka. Baik, untuk jaksa penuntut umum boleh dipanggil terdakwanya untuk memasuki ruang persidangan. Baik yang mulia, terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang. Silakan duduk. Untuk penasihat hukum boleh minta ID pengenal. Karena jaksa ikut.
Terima kasih. Dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa membeli 1 kantong klip sabu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di halaman parkir Universitas Mustopo Jalan Lekir 1 nomor 8 Jakarta Pusat seharga Rp650.000. Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan sabu dengan cara menggunakan bong dari botol air mineral yang digunakan sendiri kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok pada hari Minggu tanggal 20 April 2024 bertempat di rumah terdakwa. 2. Bahwa selanjutnya urin terdakwa diperiksakan ke laboratorium klinik Pratama BNN Jakarta Pusat dengan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut, yaitu nomor SKET-RH-RH-KA-RH-RH-00-1-2024 tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Retno Dewi T. SP.PK dengan kesimpulan positif metapetamin. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 127 ayat 1 huruf UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di dalam proses pemeriksaan ditemukan barang bukti sebagai berikut, yaitu berupa 1. Keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang menunjukkan hasil positif metapetamin atau terlampir. 2. 1 buah berkas tempat rokok LAIs yang digunakan untuk menyembunyikan sabu. 3. Sabu dalam plastik klip seberat 1 gram. Dan yang keempat adalah hasil tangkapan dari rekaman CCTV di halaman parkir Universitas Mustopo. Demikian yang mulia. Lalu izinkan saya lanjutkan hal tersebut untuk membacakan tuntutan. Terima kasih yang mulia. Izinkan saya untuk membacakan surat tuntutan dengan atas nomor rek perkara PDF 38 JKT-JKT-2004 jasa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri kelas 1A Jakarta Pusat dengan memperlihatkan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, yaitu nama lengkap Muhammad Noval bin Abdul alias Noval, tempat lahir Depok, usia 25 tahun, tanggal lahir 27 Juni tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kampung Bali 5 nomor 8, Jakarta Pusat, agama Islam, pekerjaan wira swasta dan pendidikan adalah SEPA. Berdasarkan surat penetapan hakim atau hakim ketua pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri kelas 1A Jakarta Pusat nomor 108 Pidana _2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juli terdakwa dihadapkan dengan persidangan dengan dakwaan primer yang melanggar pasal 27 ayat 1 huruf UU RI nomor 35 tahun 2004 tentang narkotika. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan terdakwa sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi. 1. Helmi Gustian alias Helmi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu bahwa saksi penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Noval bin Abdul alias Noval terkait kasus narkotika, bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat oleh penyidik, bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di bagian Ditres Narkoba Polda Jakarta Pusat yang memiliki tugas khusus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pengedar, pengguna, dan penyalahan narkotika, obat, dan bahan berbahaya lainnya. Bahwa saksi seorang anggota polisi yang menyamar sebagai penjual narkotika yang melakukan transaksi dengan terdakwa sebanyak 2 kali. Terdakwa menyerahkan uang Rp650.000 untuk dibelikan sabu dalam 1 kali transaksi. Lalu bahwa kejadian penangkapan terdapat terhadap terdakwa pada Kamis 25 April 2024
pukul 17.00 di halaman parkir Universitas Mustopo, Jalan Hang Lekir 1, nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahwa yang saksi temukan saat kejadian penangkapan terhadap terdakwa ditemukan satu saset plastik bening yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam bungkus rokok LLS warna putih. Dalam pembahasan terdakwa bahwa satu saset plastik bening yang berisi butiran kristal diduga juga narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam bungkus rokok LLS. Dan tanggapan terdakwa terhadap hal tersebut adalah membenarkan keterangan saksi. 2. Mitiko Aflah di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut, yaitu bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat di hadapan penyidik, lalu bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis 25 April 2024 pada sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di halaman parkir Universitas Mustopo, Jalan Hang Lekir 1, nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang mana bahwa saksi melakukan dan membawa terdakwa ke Polsek, lalu terdakwa dibawa ke klinik Pratama BNN di Kota Jakarta Pusat untuk diperiksakan urinnya. Bahwa terdakwa pernah memesan satu sabu kantong tweet kecil seharga Rp650.000 dari saksi Helmi Gustian, namun waktu pesan yang kedua terdakwa ditangkap. Bahwa pada saat terdakwa hendak ditangkap, terdakwa tidak melawan. Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saudara Helmi Gustian. Bahwa hasil tes urin terdakwa positif menggunakan metafetamin. Bahwa hasil saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Dan untuk hal tersebut, tanggapan terdakwa adalah membenarkan keterangan saksi. Surat hasil pemeriksaan laboratorium nomor SCAT /16027 /KA/RH 00/1/2024 tanggal 25 April 2024 yang dibuatkan dan ditandatangani oleh Dr. Retno Dewi T. SP.PK dengan kesimpulan metafetamin positif. Keterangan terdakwa sebagai Muhammad Noval bin Abdul alias Noval menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut, yaitu bahwa terdakwa membenarkan keterangan BAP yang dibuat di hadapan penyidik, lalu bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis 25 April yaitu sekitar 17.00 WIB di halaman parkir Universitas Mustopo, Jalan Hang Lekir 1, nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Bahwa pada waktu ditangkap pada halaman parkir Mustopo, Universitas Mustopo, Jalan Hang Lekir 1, nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, ganja, narkotika jenis sabu sebanyak satu kantong klip kecil seharga Rp650.000. Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa pernah membeli dan memiliki narkotika jenis sabu pada hari Minggu 20 April sesuai alat bukti yang terekam oleh CCTV halaman parkir Universitas Mustopo. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu barang bukti yang diajukan sebagai berikut, yaitu satu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang ditunjukkan hasil positif metafetamin yang terlampir, satu buah berkas tempat rokok LS yang digunakan untuk menyembunyikan sabu, 3. Sabu dalam plastik klip seberat 1 gram, dan 4 adalah hasil tangkapan layar rekaman CCTV di halaman parkir Universitas Mustopo, yang mana barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita dan menurut hukum karena tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang ataupun hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau oleh saksi telah membenarkannya dan juga terdakwa telah membenarkannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur percobaan, bahwa yang dimaksud percobaan menurut doktrin adalah menuju ke suatu hal akan tetapi tidak sampai yang dituju tersebut, atau hendak melakukan sesuatu yang sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Bahwa percobaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan tersebut. Orang sudah memulai yang berbuat kejahatan tersebut, dan
perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai. Oleh karena itu, terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri. Bahwa dalam perkara ini, pada hari Kamis 25 April pada pukul 17.00 WIB, bertempat di halaman parkir Universitas Mustopo, Jalan Halegger 1 nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdakwa memesan kepada saksi Helmi Gustian untuk dibelikan 1 kantong klip sabu sebesar 1 gram. Namun saudara terdakwa bertemu dengan saksi Helmi Gustian, yang mana saksi Helmi Gustian bersama-sama dengan saudari Michiko Aflah masing-masing sebagai anggota Polsekta Tanah Abang, Jakarta Pusat, menangkap terdakwa, yang mana bahwa terdakwa memesan untuk untuk dibeli narkotika jenis sabu oleh saksi Helmi Gustian, karena terdakwa pernah memperoleh 1 kantong klip kecil sabu sebesar 1 gram seharga Rp650.000. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan keyakinan menurut hukum. Lalu unsur setiap orang, bahwa yang mana dimaksud untuk setiap orang tersebut menurut doktrin dan jurisprudensi, setiap subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Noval bin Abdul alias Nopal. Identitasnya telah diperiksakan di persidangan, bahwa terdakwa harus dianggap sebagai subjek hukum sebagai terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan mana pada dirinya terdakwa tidak dapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang mana dapat melepaskan terdakwa dari penuntutan pidana. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1, bahwa berdasarkan transaksi-saksi yang diakui oleh terdakwa pada hari Kamis 25 April 2024 sekitar pukul 17.00 di halaman parkir Universitas Mustopo, Jalan Halegger 1 nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, saksi Helmi Gustian ditemani oleh Michiko Aflah masing-masing sebagai anggota kepolisian dari Polresta Tanah Abang, Jakarta Pusat, menangkap bahwa ketika saksi Helmi Gustian menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, saksi Helmi Gustian membenarkan kedapatan kepemilikan narkotika jenis sabu. Dengan demikian, unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan penilaian tersebut, maka kami berpendapat bahwa seluruh unsur pasal 127 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti secara sah dan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum, bahwa karena dakwaan primer tersebut sudah terbukti. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas dirinya terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut, yaitu A. Hal yang memberatkan. Pemberantasan penyalahgunaan narkotika menjadi masalah nasional yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak. B. Hal yang meringankan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum. Yang kedua, yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan terus terang dan menyesali perbuatannya. Menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Noval bin Abdul alias Nopal bersalah melakukan tindak pidana percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan jenis 1 sebagaimana dalam surat dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut, yaitu berupa A. Surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang menunjukkan hasil positif metafetamin yang terlampir. B. 1 buah bekas tempat rokok LES yang digunakan untuk penyuntikan sabu. C. Sabu dalam plastik klip seberat 1 gram. D. Hasil capture dari rekaman CCTV di halaman parkir Universitas Mustopo. Dan yang keempat adalah menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini 1 Agustus 2024. Baik yang mulia, selanjutnya izinkan saya untuk menerangkan, yaitu dari keterangan terdakwa Muhammad Noval bin Abdul alias Nopal menerangkan persidangan pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa terdakwa
dibuat oleh Kejaksaan PD. Yang kedua adalah bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis 25 April sekitar 17.00 di halaman parkir Universitas Mustopo, Jalan Negeri 1, nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang ketiga adalah bahwa terdakwa pesan sabu kepada saudara saksi Helmi sebanyak 1 kantong kecil klip seharga 10.000. Dan yang keempat bahwa sebelum ditangkap terdakwa pernah membeli sabu terhadap saudara saksi Helmi Gustian pada hari Minggu tanggal 20 April 2004. Dan yang selanjutnya adalah bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Yang mana barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan adalah A. Surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang menunjukkan hasil positif metamfetamin yang terlampir. B. 1 buah berkas tempat rokok LEAS yang menunjukkan untuk penyimpanan sabu. C. Sabu dalam plastik klip seberat 1 gram. D. Hasil capture dari rekaman CCTV di halaman parkir Universitas Mustopo. Yang ketiga selanjutnya adalah pembahasan yuridis. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, maka kami dari tim penasihat hukum terdakwa akan menganalisa lagi unsur-unsur pasal dalam dakwaan primer sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Karena menurut tim penasihat hukum, terdakwa terdapat keliruan dan penempatan posisi hukum terdakwa secara tidak seimbang, serta pengadaan penuntutan pidana sebanyak penjara selama 4 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara bagaimana dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan pada hari Kamis 25 Juli 2024 yang lalu adalah proses mengkambing hitamkan terhadap terdakwa atas kejadian perkara. Bahwa setelah membacakan secara cermat surat tuntutan dan jaksa penuntut umum di dalam bagian pembahasan yuridis pledoi ini, penasihat hukum terdakwa hanya akan membahas dakwaan primer saja. A. Terhadap dakwaan primer, bahwa pada dalam dakwaan primer pokoknya terdakwa didakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat 1, yaitu sebagai berikut. Unsur setiap orang, yang mana bahwa barang siapa atau setiap orang yang melakukan elemen delik ini dalam delik dan bukan bestandil delik dalam suatu ketentuan yang terdapat pada pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan oleh rekan jaksa penuntut umum berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan. Menurut hormat kami, unsur barang siapa atau setiap orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang mengaturnya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan, maka barulah unsur-unsur tersebut siapa atau setiap orang yang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditunjukkan pada diri terdakwa. Dalam hal ini, menurut pendapat kami yang dimasukkan setiap orang dalam surat dakwaan rekan jaksa penuntut umum jelas ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum sebagai fungsi sebagai of dadar, mendadar atau with letter dari perbuatan pidana atau delik yang telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudian padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Barang siapa atau setiap orang sendiri pada dasarnya bukanlah unsur akan tetapi dalam perkembangan praktik peradilan kata barang siapa atau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan oleh penuntut umum maupun pengadilan. Setiap orang atau barang siapa pada dasarnya mengandung prinsip kesamaan kedudukan di muka hukum atau equality for the law sebagai suatu asas hukum yang berlaku secara universal. Dan dalam melihat unsur setiap orang ini sendiri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari konsep serta prinsip ajaran tentang prosedur pertanggungjawaban dipidana kepada seseorang atau korporasi. Untuk hal ini, mengikuti dari pembahasan yang diberikan rekan jaksa penuntut umum dan rekuisitannya atau tuntutan,
Kepada terdakwa Muhammad Noval bin Abdul alias Noval, pada pokoknya kami sependapat bahwa unsur barang siapa atau setiap orang ini terpenuhi karena terdakwa Muhammad Noval bin Abdul alias Noval merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya. Unsur kedua yaitu tanpa hak atau melakukan hukum. Unsur kedua adalah tanpa hak atau melawan hukum, bahwa kami selaku penyias hukum dari terdakwa melihat setiap perbuatan pidana atau tindakan pidana atau deliknya tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum, baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, maka baik akan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya, penasihat hukum pada pledoinya dan majelis hakim pada putusannya haruslah mengkaji dan membahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur yang melawan hukum sehingga seorang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ketiga yaitu penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk diri sendiri, bahwa ketentuan yang terdapat pada unsur ini adalah suatu ketentuan yang tidak dapat berdiri sendiri karena jelas dan tegas ketentuan pada pasal 127 ayat 1 ini terhubung dengan ketentuan terdapat pasal 127 ayat 2 yang mana menjelaskan ketentuan pada pasal 127 ayat 1 harus mempertimbangkan dan memperlihatkan ketentuan sebagaimana terdapat pada pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang kemudian ketentuan pasal ini pun kemudian terhubung dengan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor kecanduan narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi ada 4 alat bukti yang mampu memberikan penjelasan dan adanya penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk diri sendiri. Sebagai penutup, majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan. 1. Memohon keringanan dan terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer. 2. Meringankan hukuman pidana terdakwa pada dakwaan dan tuntutan hukum. 3. Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 4. Membebani biaya perkara kepada negara. Pepatah mengatakan, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah. Demikian jawaban terdakwa ini kami sampaikan atas perkenan Ketua ataupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meriksa dan mengadili perkara ini. Saya selaku penasihat hukum terdakwa mengucapkan sekian, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau ditanggapi penuntut umum? Tidak, yang mulia. Para hakim, apakah ada yang mau ditanggapi? Kepada terdakwa, apakah benar atau disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya? Karena pada nota pembelaan yang dibacakan oleh penasihat hukum Anda tidak memuat pembelaan yang signifikan. Baik yang mulia, saudara terdakwa benar memiliki narkotika di sabu, namun saudara terdakwa tidak mengedarkan narkotika tersebut, sehingga tidak benar apabila penuntut umum mendakwa demikian. Baik, apakah ada tanggapan lain? Bagaimana saudara penasihat hukum bisa berpendapat demikian? Mohon maaf sebelumnya yang mulia, maksud kami terdakwa tertangkap tangan itu membawa sabu, namun saudara saksi tidak melihat adanya transaksi jual beli antara terdakwa dengan pihak yang lainnya. Hal tersebut tidak terbukti dalam dakwaan penuntut umum tersebut. Baik, apakah ada tanggapan lain? Tidak, yang mulia. Baiklah, apabila tidak ada tanggapan, maka sidang hari ini tanggal 1 Agustus 2024 akan ditunda ke 4 hari ke depan, tanggal 5 Agustus 2024. Sidang ditutup. Yang tidak garis miring Pitfood, garis miring 2024, garis miring PN Jakpus. Terima kasih kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim masih belum persidangan. Hadirin mohon berdiri. Persidangan hari ini akan segera dimulai. Silakan duduk.
Sidang hari ini pada tanggal 5 Agustus 2024 pukul 11 kembali dibuka. Baik, untuk jaksa penuntut umum boleh dipanggil terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, yang mulia, terdakwa silakan memasuki ruangan persidangan. Silakan duduk. Untuk penasihat hukum boleh diminta izin pengenalan. Silakan. Mas. Baik, silakan untuk jaksa penuntut umum untuk membacakan repliknya. Baik, yang mulia. Silakan. Tanggapan jaksa penuntut umum replik atas nota pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal, nomor register perkara 170/2024/2024/PN Jakpus. Majelis Hukum yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mengawali tanggapan kami atas pledoi nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal, perkenankan kami terlebih dahulu mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas perkenannya kita semua yang hadir dalam persidangan ini diberikan kesehatan. Terima kasih kepada majelis hakim yang dengan penuh kesabaran telah memimpin persidangan ini dan berjalan dengan baik dan tertib. Terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa yang telah gigih memperjuangkan hak-hak terdakwa dan sudah barang tentu materi yang dimuat dalam pledoi penasihat hukum terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal pada persidangan hari ini. Senin 5 Agustus itu merupakan pledoi dari sudut pandang penasihat hukum terdakwa bahwa sudah barang tentu pledoi nota pembelaan tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor subjektif serta kacamata sudut pandang penasihat hukum terdakwa. Sehubungan dengan itu hanya malaikat sebenarnya yang bisa menegakkan kebenaran material. Manusia hanya berusaha untuk mendekatkan keadilan material, namun semua itu untuk mencari sesuatu kepastian hukum yang nantinya akan bermuara kepada kepastian hukum yang mengandung kebenaran dan keadilan. Majelis hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Setelah kami membaca pledoi nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal yang dibacakan pada persidangan hari ini, Senin 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan yang tuntutan hukum. Karena tim penasihat hukum berpendapat bahwa tuntutan dari saudara penuntut umum terlalu berlebihan, sehingga dengan demikian telah jelas terjadi terang benderang bagi penyidik maupun penuntut umum hanya ingin menghukum terdakwa sebenar-benarnya tanpa memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum pada pokoknya terdakwa didakwa dengan dakwaan primer dan dakwaan subsidiar. Dan untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa benar memenuhi dakwaan tersebut harus diketahui unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Dan juga apakah seluruh unsur yang didakwakan tersebut dipenuhi oleh perbuatan terdakwa. Unsur dakwaan primer. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu pasal 127 ayat 1, yaitu sebagai berikut. 1. Unsur pemufakatan jahat. Dalam pembuktian pemufakatan jahat telah terbukti dilakukan oleh terdakwa. Adanya kesepakatan antara terdakwa dengan pihak lain untuk melakukan tindak pidana narkotika. Dalam hal ini bukti berupa komunikasi antara terdakwa dengan saksi yang menunjukkan adanya rencana bersama untuk menyelundupkan narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu pasal 127 ayat 1, yaitu sebagai berikut. Unsur barang siapa menunjukkan subjek hukum atau orang yang didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal yang telah ditanyakan identitasnya di muka persidangan ternyata sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa tersebut adalah Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal. Selama dalam pemeriksaan, terdakwa menyatakan dirinya sehat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi. Unsur kedua, tanpa hak atau melawan hukum.
Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyalahgunakan narkotika sehingga terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur pasal ini. Keliru ketika penasihat hukum mengatakan bahwa terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum. Penuntut umum tetap pada pendiriannya untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum. Unsur ketiga, penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk diri sendiri. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk diri sendiri telah terbukti secara sah. Penyalahgunaan dalam konteks ini merujuk pada penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk tanpa resep dari dokter atau untuk tujuan selain pengobatan yang sah. Berdasarkan tes urin yang dilakukan, terdakwa positif menyalahgunakan narkotika golongan 1 sehingga penasihat hukum tetap pada pendirian yang telah disebutkan pada surat dakwaan. Demikian seluruh dalil dan permohonan yang telah diajukan penasihat hukum. Terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat diperjuangkan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, bahwa dengan ditanggapinya semua dalil-dalil dengan dan alasan hukum yang diajukan penasihat hukum terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal sebagaimana tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum tidak sepakat dengan pledoi penasihat hukum terdakwa dan kami bertetapan dengan tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya, yaitu 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika golongan 1, bukan berupa tanaman sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 2. Menyatakan terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal bersalah melakukan tindak pidana percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1, sebagaimana dalam surat dakwaan primer membebaskan terdakwa dari dakwaan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara maksimal selama 4 tahun dengan dikuranginya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1. Tes kit urin atas nama Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal dirampas untuk dimusnahkan. Surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang menunjukkan hasil positif metafetamin. Hasil rekaman CCTV di halaman parkir Universitas Mustopo. Sabu dalam plastik klik seberat 1 gram. 1 buah bekas tempat rokok LAS yang digunakan untuk menyimpan sabu. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian tanggapan atas pledoi nasihat hukum terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal kami sampaikan pada persidangan hari ini Senin 5 Agustus 2024. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang mulia, kemudian saya akan membacakan keterangan saksi yang telah saya hadirkan pada persidangan sebelumnya. Keterangan saksi. Kesaksian Helmi Gustian atas terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal. 1. Saksi pertama, Helmi Gustian dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi penangkap terhadap terdakwa Muhammad Nopal bin Abdul alias Nopal terkait kasus narkotika, bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat di hadapan penyidik, bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di bagian Tres Narkoba Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat yang memiliki tugas khusus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pengedar, pengguna atau penyalahguna narkoba, obat dan bahan bahaya lainnya. Bahwa saksi pernah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 kali. Terdakwa menyerahkan uang Rp650.000 untuk dibelikan sabu. Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 pukul 17.00 di halaman parkir Universitas Mustopo, Jalan Hanggatir 1 nomor 8 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahwa yang saksi temukan saat kejadian penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 saset plastik bening yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang tersimpan di perbungkus rokok LAS warna putih dalam kemasan Taiwan. Bahwa 1 saset plastik bening yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu telah tersimpan di perbungkus rokok LAS warna putih. 2. Saksi kedua, Misiko Apla Teora dibawa sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut, bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan. Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang dibuat di hadapan penyidik, bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 17.00 bertempat di halaman parkir Universitas Mustopo, Jalan Hanggatir 1 nomor 8 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahwa saksi membawa terdakwa ke polsek lalu terdakwa dibawa ke klinik perampatan BWNN Jakarta Pusat untuk diperiksa urinnya. Bahwa terdakwa pernah pesan narkotika jenis sabu
seharga Rp650.000 dari saksi Helmi. Namun waktu pesan yang kedua terdakwa tertangkap. Bahwa pada saat terdakwa hendak ditangkap, terdakwa tidak melawan. Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saudara Helmi Gustian. Bahwa hasil urin terdakwa positif menggunakan metapetamin. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan? Saudara penuntut umum, apakah saudara telah melihat dengan seksama transaksi yang terjadi antara terdakwa dengan pihak lainnya? Baik, yang mulia. Dalam keterangan BAP, saudara saksi mengatakan bahwa beliau tidak melihat bukti terdakwa melakukan transaksi jual beli selama penyelidikan. Namun alat bukti CCTV kedapatan terdakwa menyimpan barang narkotika sabu tersebut pada kantong celana sebelah kiri. Bisa dilampirkan ke hadapan pengadilan? Untuk alat bukti sudah terlampir dalam berkas, yang mulia. Oke. Ya, boleh dibuka alat bukti ke berapa? Keempat, yang mulia. Setelah tes urin, bungkus rokok untuk tempat menyimpan barang tersebut dan barang haram tersebut. Baik, terima kasih. Ada tanggapan lain? Tidak ada yang belum. Baik, jika tidak ada tanggapan kembali, sidang hari ini tanggal 5 Agustus 2024 akan ditunda 4 hari ke depan di tanggal 9 Agustus 2024. Sidang hari ini ditutup. Hakim masuk ke persidangan. Hadirin boleh berdiri. Silakan duduk. Sidang yang ditunda kembali dibuka. Saudara terdakwa boleh kembali ke kursi. Baik, yang mulia. Baiklah, saya akan membacakan putusan. Perkara nomor 170/Pitsus/2024/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan ini Majelis Hakim memutuskan bahwa menyatakan terdakwa Muhammad Naufal bin Abdul alias Nopal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Naufal bin Abdul alias Nopal, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Yang ketiga, menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti berupa 1. Surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang menunjukkan hasil positif metapetamin sudah terlampir. Yang kedua, 1 buah bekas 4 rokok LS yang digunakan untuk penyimpanan dan menyembunyikan narkotika sabu. Yang ketiga, sabu dalam plastik klip seberat 1 gram sudah dilampirkan. Yang keempat, hasil tangkapan layar dari rekaman CCTV di halaman parkir Universitas Mustopo, Jalan Hanglekir 1, nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang keenam, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000. Demikian putusan yang telah dibacakan. Terima kasih. Sekian sidang kasus perkara nomor 170/Pitsus/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih atas kerjasamanya. Sidang dinyatakan ditutup. Terima kasih.